Dunia tertipu. Selama bertahun-tahun, kita mengira Islam Makhachev hanyalah bayangan, sebuah fotokopi dari sang eagle, Khabib Nurmagomedov. Tapi hari ini, sejarah harus ditulis ulang. Khabib was a destroyer, a force of nature. Dia menghancurkan lawan dengan badai tekanan yang tak terbendung. Tapi Islam adalah seorang pemahat kematian. Dia tidak butuh tenaga kuda untuk meruntuhkan kerajaan. Dia hanya butuh satu celah sekecil lubang jarum. Di saat Khabib datang untuk menenggelamkanmu dalam lautan gulat, Islam datang untuk membedah otakmu dengan kalkulasi matematis yang mengerikan. Pertanyaannya, apakah sang murid secara diam-diam telah melampaui sang guru? Is the student officially smarter than the master? Mari kita bongkar rahasia gelap di balik The Silent Genius. Selamat datang di KO Phalanx. Jika kalian haus akan analisis yang tidak berani dibahas komentator mainstream, kalian di tempat yang tepat. Sebelum kita masuk ke labirin kecerdasan Islam, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita tidak hanya menonton bertarung, kita membedah legenda. Join the elite, hit that button now. Mari kita bicara tentang hantu di dalam oktagon. Jika Khabib Nurmagomedov adalah sebuah badai yang menenggelamkanmu dalam lautan tekanan tanpa henti, maka Islam adalah seorang algojo yang bekerja dengan presisi laser. Inilah rahasia gelapnya, the economy of motion. Perhatikan setiap jingkal gerakannya. Islam tidak pernah membuang satu tetes keringat pun untuk hal yang sia-sia. Di saat petarung lain bertarung dengan otot dan amarah, Islam bertarung dengan algoritma. Dia adalah predator yang tenang, menunggu mangsanya melakukan kesalahan sekecil lubang jarum. Khabib mungkin akan membantingmu 10 kali sampai nyawamu terasa tercabut. Tapi Islam hanya butuh satu kali bantingan yang dieksekusi dengan kalkulasi geometri yang sempurna untuk mengakhiri segalanya. Dia tidak ngos-ngosan bukan karena staminanya tak terbatas, tapi karena otaknya memerintahkan tubuhnya untuk bergerak hanya pada saat kemenangan sudah 100% pasti. Ini bukan sekedar gulat, ini adalah catur kematian. Islam tahu kapan harus menahan napasmu dan kapan harus membiarkanmu merasa punya harapan sebelum akhirnya dia menutup pintu keluar selamanya. Dia adalah definisi dari efisiensi yang mengerikan. Sebuah mesin yang didesain untuk menang dengan tenaga minimal, namun kerusakan maksimal. He doesn't just fight, he solves you like a mathematical equation. Di titik ini, kita tidak lagi bicara tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang memiliki IQ di atas rata-rata manusia biasa. Islam adalah manifestasi dari kecerdasan yang membunuh secara sunyi. Jika dunia mengira Islam hanyalah pegulat yang bisa menunjuk, maka dunia sedang menggali kuburannya sendiri. Disinilah letak perbedaan kasta yang paling mengerikan antara sang guru dan sang murid. Khabib menggunakan striking sebagai paspor untuk menyeretmu ke dasar lantai, kasar, liar, dan penuh ancaman. Namun Islam menjadikan setiap serangannya sebagai hukuman mati. Dia bukan lagi sekedar pegulat sambo, dia adalah seorang silent sniper yang terperangkap dalam tubuh seorang grappler. Bayangkan, setiap tendangan dan pukulannya tidak pernah dilontarkan dengan emosi, melainkan dengan geometri kematian. Lihat bagaimana dia membungkam keangkuhan Volkanovski dengan headkick yang muncul entah dari mana. Lihat bagaimana tinggi, kemampuan membaca ritme jantung lawan dan meluncurkan serangan balik di saat musuhnya baru saja berpikir untuk menyerang. He doesn't just punch, he calculates the trajectory of your downfall. Jika Khabib adalah martil yang menghancurkan tembok, Islam adalah pisau bedah yang memutus urat nadimu tanpa kau sadari. Di bawah sorot lampu oktagon, Islam bukan sedang bertukar pukulan, dia sedang melakukan eksekusi matematis yang membuat para ahli bela diri dunia terdiam 1000 bahasa. This is not just striking, this is pure cold-blooded science. Sentuh. Inilah puncak dari defensive IQ yang sesungguhnya. Secara statistik, Islam bukan sekedar petarung, dia adalah sebuah anomali data. Dia adalah petarung dengan striking defense tertinggi yang pernah menginjakan kaki di dalam kanvas oktagon. Baginya, setiap pukulan lawan yang mendarat di wajahnya adalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasannya. Islam menolak doktrin lama sambo yang rela berdarah demi satu bantingan. Dia bergerak dengan keanggunan seorang matador di tengah amukan banteng. Dia tidak menghindar karena takut.
Dia menghindar karena dia sudah tahu kemana tinjumu akan mendarat, bahkan sebelum sarafmu memerintahkan tanganmu untuk bergerak. Dia adalah benteng tak terlihat yang dibangun dari ribuan jam observasi dingin. Bayangkan rasa frustasi lawannya. Setiap serangan yang mereka luncurkan hanya memukul udara kosong, sementara Islam terus mengawasi dengan tatapan mata yang seolah berkata, "Is that all you've got?" Dia bergerak seperti asap, begitu dekat tapi tak bisa digenggam, begitu nyata tapi tak bisa dihantam. Ini bukan lagi soal refleks fisik, ini adalah dominasi mental. Islam memaksa lawan-lawannya merasa seperti amatir yang sedang mengejar bayangan di tengah kegelapan. He doesn't just block, he evaporates. Di dunia yang penuh dengan petarung brutal, Islam adalah seorang perfeksionis yang menjaga wajahnya tetap bersih, sementara dia perlahan-lahan mengunci takdirmu dalam kekalahan yang memalukan. Sekarang, mari kita bicara tentang sebuah rahasia yang terkubur dalam sejarah Dagestan. Jika Khabib adalah pedang pertama yang ditempa oleh tangan dingin Abdul Manap Nurmagomedov untuk menghancurkan dunia, maka Islam Makhachev adalah mahakarya terakhir yang ia simpan sebagai kartu as. Inilah teori yang membuat bulu kuduk merinding. Khabib adalah Purwarupa, sebuah kekuatan murni yang meledak-ledak. Namun Islam adalah the final product, sebuah versi 2.0 yang telah diperbaiki dari setiap celah dan kelemahan yang pernah ada pada pendahulunya. Abdul Manap tidak hanya mewariskan teknik gulat, dia mewariskan sebuah cetak biru kesempurnaan. Khabib adalah bukti bahwa gulat bisa menaklukkan dunia, namun Islam adalah bukti bahwa gulat yang dikombinasikan dengan kecerdasan kalkulatif bisa menaklukkan waktu. Xavier Mendes dari AKA bahkan pernah membisikkan sebuah kebenaran pahit bagi para lawan, bahwa dalam sesi sparring teknis di balik pintu tertutup, Islam adalah satu-satunya manusia yang mampu membuat sang eagle merasa kesulitan. Dia adalah pewaris tahta yang tidak hanya memegang mahkota, tapi juga memegang kunci rahasia dari setiap gerak-gerik musuh. Islam bukan sekedar fotokopi Khabib, dia adalah evolusi. Dia adalah jawaban atas doa-doa Abdul Manap tentang seorang petarung yang tidak memiliki titik lemah. He is the legacy in its purest, most dangerous form. Saat Khabib pensiun dan meletakkan sarung tinjunya, dia tidak meninggalkan kekosongan, dia meninggalkan sebuah senjata pemusnah massal yang sudah diprogram untuk mendominasi tanpa menyisakan setetes darah pun di wajahnya. Ini bukan lagi soal olahraga, ini adalah tentang garis keturunan sang juara yang mencapai puncaknya pada diri Islam Makhachev. Setelah semua bedah taktik, data statistik, dan teori rahasia yang kita kupas, tibalah kita pada satu kenyataan pahit yang harus ditelan oleh seluruh petarung di kelas ringan. Islam Makhachev bukan sekedar petarung, dia adalah seorang grandmaster catur yang terjebak dalam tubuh atlet elit. Jika Khabib Nurmagomedov adalah sebuah badai yang tak terhentikan, kekuatan alam murni yang akan menghancurkan apapun di depannya dengan tekanan absolut, maka Islam adalah sebuah pisau bedah yang mematikan. Khabib datang untuk menenggelamkanmu, tapi Islam datang untuk membedah setiap syaraf pertahananmu sampai kau menyadari bahwa kekalahanmu sudah tertulis bahkan sebelum bel ronde pertama berbunyi. Disinilah letak kasta yang sesungguhnya. Khabib adalah simbol dari dominasi fisik dan mental yang brutal, sebuah era di mana sambo menjadi momok menakutkan bagi siapapun. Namun Islam Makhachev telah membawa warisan itu ke level yang hampir mistis. Dia telah menyempurnakan setiap celah, menghapus setiap resiko, dan mengkonstruksi sebuah gaya bertarung yang nyaris tanpa cacat. Dia tidak hanya menang, dia mendominasi dengan kecerdasan yang membuat lawan-lawannya terlihat seperti amatir yang sedang mengejar bayangan. Islam adalah manifestasi dari visi terakhir Abdul Manap Nurmagomedov, sebuah versi 2.0 yang tidak hanya memiliki kekuatan The Eagle, tapi juga memiliki presisi seorang penembak jitu dan ketenangan seorang biksu di tengah medan perang. Khabib mungkin adalah sang raja yang membangun kerajaan ini dengan darah dan keringat. Tapi Islam adalah dewa logika yang memastikan kerajaan ini tidak akan pernah runtuh. Dalam dunia MMA yang penuh dengan kekerasan liar, Islam muncul sebagai pengingat bahwa kecerdasan adalah senjata paling mematikan. Dia tidak butuh drama, dia tidak butuh teriakan, dia hanya butuh waktu. Waktu untuk membaca gerakanmu, waktu untuk menghitung detak jantungmu, dan waktu untuk mengeksekusi skakmat yang sudah ia siapkan 10 langkah sebelumnya.
Khabib was the unstoppable force, but Islam is the ultimate solution. Kini, sejarah telah mencatat namanya dengan tinta emas yang takkan luntur. Kita tidak lagi bertanya apakah dia sehebat Khabib, karena kenyataannya jauh lebih mengerikan. Islam Makhachev adalah evolusi yang melampaui masanya. Dia adalah sang silent genius yang mengubah oktagon menjadi papan catur pribadinya. Dan di atas papan itu, dia tidak pernah kalah. Dia adalah puncak dari evolusi bertarung umat manusia. Sebuah mahakarya yang diciptakan untuk satu tujuan tunggal, dominasi mutlak tanpa sisa. Sekarang, saya lemparkan pertanyaan ini kepada kalian, para penonton setia. Jika mesin waktu bisa mempertemukan mereka berdua di masa jayanya, kekuatan murni Khabib melawan kecerdasan dingin Islam, siapa yang akan keluar dari kandang sebagai pemenang? Apakah badai akan sanggup menghancurkan logika, ataukah sang Grandmaster akan menjinakkan sang elang? Tulis teori paling gila kalian di kolom komentar. Saya ingin melihat perdebatan paling cerdas di sini. Tapi ingat, tetap jaga respek karena kita sedang membicarakan dua legenda terbesar dalam sejarah manusia. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terinspirasi oleh kejeniusan Islam. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, selamat bergabung di komunitas elit ini. Tekan tombol subscribe sekarang karena di video selanjutnya kita akan membedah rahasia latihan di pegunungan Dagestan yang belum pernah terungkap ke publik. Sampai jumpa di medan perang berikutnya. Stay sharp, stay dangerous.